Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu menatap pantulan wajahmu di cermin dan untuk sejenak merasa bahwa waktu seolah berhenti? Bukan karena cahaya yang datang dari luar, tetapi karena sinar yang bersumber dari dalam dirimu sendiri. Sebuah cahaya lembut namun tak terbantahkan, muda, bercahaya, damai dan abadi. Kamu mulai sadar bahwa sesuatu telah berubah. Sesuatu yang halus, namun nyata. Dan inilah saatnya kamu mendengarkan. Karena tubuhmu sedang membisikkan kebenaran yang telah lama tersembunyi. Kamu tidak lagi menua. Ini bukan mimpi, bukan pula sihir. Ini adalah hasil dari kebangkitan spiritualmu. Dari keheningan doa, dari kedalaman napas yang kamu sadari, dari langkah-langkah kecilmu dalam menyatu dengan alam dan menyelaraskan energi semesta. Kamu telah memulai perjalanan pulang. Bukan pulang ke masa lalu, tetapi pulang ke dalam dirimu yang sejati. Dalam perjalanan ini, kamu tidak kehilangan usia. Kamu membalikkan waktu dan tubuhmu tahu itu. Kini kulitmu memancarkan kilau baru. Matamu bercahaya seperti fajar yang lembut, dan langkahmu ringan seperti angin yang menari di pagi hari. Semua karena kamu telah memilih untuk hidup dengan kesadaran. Kamu mulai melepaskan stres, membersihkan racun, menyuburkan tubuh dengan cinta, dan menghidupkan kembali jiwa dengan ritual suci yang membuatmu bersinar dari dalam. Dan hari ini, di hadapan layar ini, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah panggilan, sebuah sinyal dari semesta untuk membangunkan sesuatu dalam dirimu yang telah lama menunggu. Kekuatan untuk menjadi abadi bukan dalam bentuk, tapi dalam energi, dalam cahaya, dalam kehadiran. Sebelum kita melangkah lebih dalam ke dalam rahasia transformasi ini, izinkan aku mengajakmu melakukan sesuatu yang sederhana, namun sangat bermakna. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak tertinggal pesan berikutnya dari semesta. Karena disinilah, di antara kata dan kesadaran, di antara napas dan kebangkitan, kamu akan menyadari satu hal. Kamu tidak sedang menua. Kamu sedang kembali menjadi dirimu yang paling sejati. Dan itu adalah awal dari segalanya. Pertama, mengurangi stres merupakan gerbang awal awet muda. Dalam sunyi yang kau ciptakan sendiri, dalam detik-detik yang kau isi dengan napas yang penuh kesadaran, kamu mulai memasuki pintu awal dari sebuah keajaiban besar. Kamu tidak lagi menua, dan pintu itu bernama ketenangan. Pengurangan stres bukan hanya sekadar keadaan batin yang damai, melainkan adalah senjata paling lembut yang diam-diam memutar arah jarum waktu dalam tubuhmu. Kamu mungkin hidup dalam ketergesaan, jam berdetak tak kenal ampun, pikiran berlari ke sana kemari, dan tubuhmu menjadi medan perang bagi hormon bernama kortisol. Zat yang lahir dari ketegangan dan kekhawatiran yang diam-diam mengikis kulitmu, merampas energimu, dan menorehkan garis-garis pada wajahmu. Namun kini, semua itu berubah. Kamu mulai mengubah pagi harimu menjadi altar kesadaran. Duduk tenang, menutup mata, dan membiarkan dunia berputar tanpa ikut terbawa. Kamu memilih untuk tidak bereaksi, tetapi mengamati. Setiap hembusan napas menjadi penawar luka, dan setiap tarikan napas menjadi undangan bagi ketenangan. Ini bukan rutinitas, ini perjumpaan dengan diri sendiri. Berlatih meditasi setiap pagi, bahkan hanya selama 15 menit, itu seperti menyiram akar pohon kehidupanmu. Ketegangan mulai mencair, dan tubuhmu belajar kembali cara untuk menjadi damai. Ketenangan yang kamu pupuk bukan hanya terasa di dalam, tetapi juga tampak dari luar. Kulitmu yang dahulu tampak lelah, kini memantulkan cahaya lembut. Garis di dahi perlahan memudar. Wajahmu tak lagi dihuni kecemasan, melainkan kelembutan. Coba ingat kembali pagi, ketika kamu duduk bersila di bawah sinar matahari pertama. Saat embun masih bergelantungan di daun-daun,
dan kamu hanya mendengarkan suara napasmu sendiri. Di sana, kamu belajar bahwa ketenangan bukan berarti tidak bergerak, tetapi justru gerakan paling dalam menuju kebangkitan. Kamu belajar bahwa ketika pikiranmu tenang, tubuhmu pun ikut menyembuhkan diri. Lihatlah orang-orang bijak dari tempat-tempat terpencil di bumi. Mereka yang hidup selaras dengan alam tanpa perlu mengejar dunia yang bising. Wajah mereka tenang, tubuh mereka ringan, dan senyum mereka selalu hadir. Itu bukan karena mereka memiliki kehidupan yang sempurna, tetapi karena mereka telah menemukan ketenangan sebagai kekuatan sejati. Dan kamu, ya kamu, telah memutuskan untuk mengikuti jejak itu. Setiap kali kamu memilih untuk tidak marah, untuk tidak menyimpan dendam, untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tak bisa kamu kontrol, kamu sedang memberi ruang bagi tubuhmu untuk beristirahat. Dan dalam istirahat itu, terjadi regenerasi. Sel-selmu mulai memperbaiki diri. Darahmu mengalir lebih tenang. Detak jantungmu menjadi nyanyian lembut yang menenangkan seluruh tubuhmu. Kamu sedang mengalami kelahiran kembali, bukan dalam bentuk fisik semata, tetapi dalam seluruh sistem keberadaanmu. Kamu bukan hanya terlihat lebih muda, kamu memang sedang menjadi lebih muda. Maka, teruslah berjalan di jalan ini. Jadikan setiap pagi sebagai waktu suci untuk mencintai diri sendiri. Biarkan stres larut bersama embun pagi, dan izinkan cahaya tenang memenuhi ruang jiwamu. Karena dari sinilah semuanya dimulai. Dari ketenangan yang kamu bangun, usia yang pernah mengejarmu, kini tertinggal jauh di belakang. Dan kamu terus melangkah menuju keabadian. Kedua, proses pembersihan racun. Di balik kulit yang bersinar, ada rahasia yang jarang dibicarakan. Tubuhmu bukan hanya wadah. Ia adalah kuil suci tempat jiwa bersemayam. Dan setiap kuil membutuhkan kesucian. Setiap cahaya membutuhkan kejernihan. Maka, kamu mulai membersihkan diri. Bukan sekadar dari kotoran luar, tapi dari racun yang selama ini bersembunyi dalam aliran darah. Dalam setiap jaringan, dalam setiap napas yang dulu terabaikan. Inilah awal dari kebangkitan fisik, pembersihan yang membawa kemurnian. Kamu sadar bahwa makanan bukan sekadar pengisi perut. Ia adalah doa. Ia adalah bentuk cinta tertinggi kepada tubuh. Setiap buah yang kamu pilih, setiap sayuran yang kamu masukkan ke dalam tubuhmu, menjadi pengingat bahwa kamu layak untuk sehat, untuk bercahaya, untuk muda, dan air, ya, air jernih tanpa campuran racun, telah menjadi sahabat setiamu. Setiap tegukan bukan hanya menghapus dahaga, tetapi menyapu bersih luka-luka tak terlihat dari dalam tubuhmu. Kini, kamu menjadikan pagi harimu sebagai gerbang penyucian. Dengan segelas air hangat dan doa dalam hati, kamu menyapa sel-sel tubuhmu yang sedang memperbarui dirimu. Tak lagi tergoda makanan yang hanya menggoda lidah, namun meracuni. Kamu memilih kesadaran. Kamu memilih yang hidup, kamu memilih yang murni. Karena kamu tahu, makanan yang kamu pilih adalah keputusan tentang siapa kamu ingin menjadi. Lihatlah bagaimana tubuhmu merespons. Racun yang dahulu membuat kulitmu kusam, kini terbuang. Energi yang dulu tumpul, kini tajam. Kamu tidak lagi bangun dengan rasa berat di tubuhmu, melainkan dengan rasa ringan. Seolah bumi menyambutmu kembali sebagai bagian dari keajaiban. Inilah buah dari hidup yang disucikan. Mari tengok kehidupan masyarakat di lembah-lembah terpencil yang masih menjaga kesucian alam. Mereka tidak mengenal makanan cepat saji, tidak menyentuh racun olahan pabrik. Air mereka murni dari pegunungan. Makanan mereka langsung dari tanah. Dan lihatlah, wajah mereka tenang, bersih, bercahaya. Bukan karena kosmetik, tetapi karena hidup mereka adalah bentuk dari penghormatan terhadap tubuh. Kamu pun telah memeluk kebijaksanaan itu. Dengan setiap pembersihan, kamu sedang menghapus jejak masa lalu dari tubuhmu. Bukan hanya sisa makanan,
tetapi sisa luka, sisa emosi, sisa trauma yang pernah kamu telan tanpa sadar. Tubuhmu mulai bicara dalam bahasa cahaya. Kulitmu memancarkan kehangatan. Napasmu terasa lebih luas. Jantungmu berdetak dengan irama baru. Irama dari seseorang yang telah membebaskan diri. Pembersihan ini bukan tentang diet. Ini adalah ritus suci. Sebuah komitmen harian yang kamu lakukan demi menghidupkan kembali potensi ilahimu. Kamu menjadi pendoa yang mengunyah perlahan. Kamu menjadi perenung yang menyesap air dengan penuh kesadaran. Kamu tidak lagi makan untuk bertahan hidup. Kamu makan untuk bercahaya. Dan dari dalam tubuh yang telah dibersihkan, tumbuhlah wajah baru. Wajah yang lebih muda, lebih damai, lebih penuh harapan. Ini bukan sihir. Ini adalah balasan dari tubuhmu yang selama ini menunggu untuk dihormati. Maka teruslah berjalan. Bersihkan tubuhmu seperti kamu membersihkan hatimu. Rawat dirimu bukan karena takut sakit, tetapi karena kamu layak dicintai olehmu sendiri. Dan ketahuilah, setiap racun yang kamu lepaskan adalah langkah menuju keabadian. Karena kamu kini bukan hanya hidup, kamu bersinar. Dan kamu tidak lagi menua. Ketiga, wajahmu berseri adalah cermin kedamaian batin. Pernahkah kamu menyadari bahwa wajah bukan sekadar kulit dan tulang? Ia adalah cermin dari isi jiwa. Dan ketika jiwamu damai, wajahmu pun berubah. Lembut, ringan, penuh cahaya. Inilah alasan ketiga, mengapa kamu tidak lagi menua. Kamu telah menemukan kedamaian batin yang sejati. Dan dari kedamaian itulah terpancar keajaiban yang tak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Kamu mulai menjalani hari dengan hati yang tenang. Kamu tidak lagi bangun dengan kegelisahan yang menumpuk di dada. Kini, kamu membuka mata dengan rasa syukur. Kamu menatap mentari pagi dan berkata dalam hati, "Terima kasih. Aku masih diberi kesempatan untuk menjadi lebih damai dari hari kemarin." Kedamaian ini bukan datang dari luar, bukan dari harta atau pujian, melainkan dari koneksi yang semakin dalam antara dirimu dan keberadaan yang agung. Kamu telah menjadikan syukur sebagai napas harianmu. Bukan hanya saat mendapatkan sesuatu, tapi juga saat kehilangan. Kamu mengucap terima kasih, bahkan saat hal-hal tak berjalan sesuai harapan. Karena kamu tahu, di balik segala kejadian, ada kebijaksanaan yang lebih besar dari pengetahuan manusia. Dan dari syukur itulah lahir ketenangan yang memeluk setiap detik hidupmu. Wajahmu pun ikut berbicara. Garis-garis stres yang dahulu menghiasi dahi perlahan menghilang. Tatapanmu yang dulu redup karena beban, kini bersinar. Senyummu tak lagi dipaksakan, melainkan lahir dari kedalaman hati yang telah memaafkan masa lalu. Menerima masa kini, dan mempercayai masa depan. Kamu tidak lagi berjalan dengan kemarahan, tapi dengan kelembutan. Dan kelembutan itu membuatmu tampak abadi. Lihatlah mereka yang hidup dengan penuh makna dan ketenangan. Di berbagai belahan dunia, ada orang-orang yang meskipun usia mereka telah menua, wajah mereka tetap berseri. Itu karena mereka menjalani hidup dengan tujuan. Mereka tahu untuk apa mereka hidup. Mereka bangun pagi bukan untuk mengejar dunia, tetapi untuk menjalani peran jiwa. Mereka tidak membiarkan emosi mengendalikan mereka. Dan kamu kini telah menjadi bagian dari mereka. Kamu pun mulai menulis jurnal setiap pagi, menuliskan 3 hal yang kamu syukuri, 1 hal yang ingin kamu lepaskan, dan 1 niat baik untuk dijalani. Aktivitas ini terlihat sederhana, tapi sesungguhnya itulah latihan jiwa yang paling kuat. Saat kamu menulis, kamu menyembuhkan. Saat kamu menulis, kamu menciptakan ruang untuk kedamaian masuk. Dan saat kedamaian masuk, tubuhmu menyambutnya dengan penuh syukur. Ia memperbaiki sel-sel, menenangkan sistem saraf, dan menciptakan kesegaran alami yang tak bisa disembunyikan dari dunia luar. Kedamaianmu kini bukan hanya rasa, ia adalah getaran.
Siapapun yang mendekat bisa merasakannya. Wajahmu menjadi pelita bagi mereka yang kehilangan arah. Tatapanmu membawa ketenangan bagi mereka yang cemas. Kamu bukan hanya muda di wajah, tapi juga muda dalam semangat. Keempat, detoks energi. Tubuhmu melebur dalam cahaya. Bayangkan tubuhmu sebagai sungai suci yang mengalir lembut di bawah cahaya langit pagi. Dulu, sungai itu keruh, berat oleh beban dan racun yang tak tampak. Tapi kini, airnya mulai jernih, mengalir dengan ringan, memantulkan langit yang biru dan tenang. Inilah alasan keempat, mengapa kamu tidak lagi menua. Kamu telah membangkitkan proses detoksifikasi dari dalam, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara energetik, dan tubuhmu menari bersama cahaya. Detoks ini bukan lagi sebatas membuang racun dari makanan. Ini adalah pembersihan yang lebih dalam. Setiap tarikan napas yang kamu lakukan dalam kesadaran adalah undangan bagi energi baru untuk masuk. Dan setiap hembusan napas adalah pelepasan luka-luka lama yang diam-diam menghuni tubuhmu. Inilah napas yang menyembuhkan. Inilah gerakan yang menghidupkan kembali bagian-bagian dirimu yang dulu terabaikan. Kamu mulai bergerak, tubuhmu tidak lagi diam. Setiap pagi, kamu berjalan dengan penuh kesadaran. Langkahmu tak terburu-buru. Detaknya selaras dengan irama bumi. Kamu melakukan gerakan lembut seperti yoga atau tarian energi yang membuat tubuhmu lentur dan bebas. Kamu tak lagi bergerak karena ingin membentuk tubuh, tapi karena kamu ingin merawatnya seperti kamu merawat taman yang penuh bunga yang telah lama kamu simpan. Tubuhmu kini mulai berbicara dalam bahasa cahaya. Setiap sel terasa seperti bernapas. Setiap sendi seperti menyanyi. Kamu merasa ringan, seolah tubuhmu telah berubah menjadi tempat tinggal bagi energi suci. Kamu tidak hanya merasa muda, kamu benar-benar sedang kembali menjadi muda. Karena ketika energi dalam tubuhmu mengalir tanpa hambatan, maka usia kehilangan pijakannya. Penuaan pun mulai kehilangan kendalinya. Bayangkan, mereka yang hidup selaras dengan ritme alam. Mereka tidak menggunakan jam untuk menentukan waktu makan, tidur, atau bergerak. Mereka mengikuti irama tubuh, mengikuti sinyal alam, dan menghormati energi kehidupan. Wajah mereka tak mengenal kerut yang dalam, meski waktu telah berjalan lama. Ini bukan karena genetik semata. Ini adalah karena mereka hidup dalam detoks yang terus-menerus. Detoks dari racun, dari kebisingan, dari emosi yang tertahan. Dan kamu kini menjadi salah satu dari mereka. Kamu mulai minum air hangat dengan lemon setiap pagi. Kamu memilih makanan segar yang hidup, bukan makanan mati yang membebani. Kamu menarik napas dalam saat matahari pagi menyapa, lalu menghembuskannya dengan kesadaran penuh. Ini bukan sekadar kebiasaan. Ini adalah upacara. Tubuhmu menganggapnya sebagai isyarat bahwa kamu siap untuk memperbarui hidupmu. Dan ia pun merespons dengan keajaiban. Keringatmu bukan sekadar air. Ia adalah doa. Ia membawa pergi beban-beban tak terlihat. Ia membuka jalan bagi cahaya untuk masuk lebih dalam. Kamu pun menyadari, tubuh yang berkeringat karena kesadaran berbeda dengan tubuh yang dipaksa berolahraga demi standar luar. Karena ini adalah gerakan yang berasal dari cinta, bukan dari penolakan terhadap diri. Kini kulitmu bercahaya, bukan karena riasan, tapi karena kamu telah menghapus lapisan-lapisan yang menutupi cahaya aslimu. Tubuhmu terasa ringan, langkahmu lebih tenang, dan hatimu lebih luas dari sebelumnya. Teruslah menari bersama energi. Jadikan gerakanmu sebagai persembahan. Karena di setiap tarikan napas yang kamu sadari, di setiap detik kamu bergerak dengan cinta. Kamu sedang melukis ulang tubuhmu menjadi karya cahaya yang tak lagi mengenal usia. Kamu bukan hanya sehat, kamu suci. Dan kamu tak lagi menua. Kelima, penyerapan nutrisi alamiah. Tubuhmu kini menyerap kehidupan itu sendiri.
Ada keajaiban yang sering luput dari mata kita. Makanan bukan sekadar untuk kenyang, melainkan jembatan antara tubuh dan semesta. Dan kamu, yang kini telah tersadar, mulai menyentuh inti dari rahasia ini. Inilah alasan kelima mengapa kamu tidak lagi menua. Tubuhmu kini mampu menyerap setiap tetes kebaikan dari makanan yang kamu pilih dengan kesadaran penuh. Setiap suapan bukan hanya mengisi perut, tapi menghidupkan jiwamu. Inilah momen suci di mana tubuhmu menyerap kehidupan itu sendiri. Kamu tidak lagi makan terburu-buru, tidak lagi makan karena bosan, atau terjebak dalam rutinitas. Kini, setiap hidangan kamu pandang sebagai hadiah dari bumi. Kamu memperlambat setiap kunyahan, dan dalam keheningan itulah, tubuhmu mulai mendengar. Organ-organ dalam dirimu bersyukur, bersorak, merayakan setiap molekul kebaikan yang kamu masukkan. Sistem pencernaanmu menjadi lebih selaras. Tubuhmu tak lagi bekerja keras, melainkan menari dengan lembut bersama nutrisi yang kamu persembahkan. Dulu, kamu mungkin sering merasa lelah meski telah makan. Rambutmu mungkin rontok, kukumu rapuh, kulitmu kusam. Tapi kini, semuanya berubah. Rambutmu memanjang dengan kemilau alami, seolah matahari menyentuh setiap helainya. Kukumu kuat dan bersih, tak mudah patah. Kulitmu bercahaya dari dalam, bukan karena lapisan kosmetik, tapi karena cahaya kehidupan yang kini terpancar dari dalam sel-selmu sendiri. Ini bukan sekadar karena jenis makanannya, tetapi karena tubuhmu telah dibuka, diseimbangkan, dan disucikan melalui jalan kesadaran. Energi spiritualmu yang telah bangkit, kini mengalirkan kemampuan lebih besar untuk menyerap dan mengolah setiap kebaikan dari makanan alami. Buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan air murni yang kamu pilih. Semuanya masuk ke dalam tubuhmu, seperti mantra yang menenun ulang keajaiban kehidupan dalam dirimu. Lihatlah mereka yang hidup selaras dengan alam, yang makan dari ladang sendiri, yang mengenali setiap tanaman seperti sahabat. Mereka memiliki vitalitas yang luar biasa. Usia boleh menua, tapi tubuh mereka tetap kuat. Itu karena tubuh mereka benar-benar menyerap kehidupan, bukan hanya rasa. Dan kamu kini telah menyusul mereka. Kamu mulai menanam, memilih makanan dengan bijak, bahkan bersyukur sebelum makan. Ini bukan gaya hidup. Ini adalah bentuk cinta yang paling dalam terhadap tubuhmu sendiri. Kamu juga mulai mendengar tubuhmu. Saat ia meminta cairan, kamu memberinya air jernih, bukan minuman buatan. Saat ia lelah, kamu tidak memaksanya dengan kafein, melainkan menenangkannya dengan napas dan istirahat. Saat ia lapar, kamu memberinya nutrisi, bukan pelarian. Karena kamu tahu, tubuh ini adalah sahabat, bukan musuh. Dan sahabat sejati harus dihormati. Dan lihatlah hasilnya. Kamu merasa lebih kuat, lebih fokus, lebih ringan. Wajahmu penuh ekspresi kehidupan. Tidak ada lagi tanda-tanda lelah seperti dulu. Matamu bersinar tajam, kulitmu lentur dan segar. Rambutmu tumbuh tebal dan sehat. Semua ini karena kamu telah mengubah cara pandangmu terhadap makan. Kamu tak lagi menyuapi tubuhmu. Kamu sedang memberinya hidup. Teruskan kebiasaan suci ini. Jadikan setiap makanan sebagai doa. Jadikan setiap suapan sebagai perayaan kesadaran. Karena semakin kamu sadar, semakin tubuhmu siap menyerap keajaiban yang tersembunyi dalam makanan alami yang diciptakan oleh semesta. Kamu tidak lagi makan sekadar untuk bertahan hidup, kamu makan untuk bersinar. Dan itulah sebabnya kamu tak lagi menua. Keenam, saat tubuhmu menjadi kompas. Pernahkah kamu merasa, seiring berjalannya waktu, ada yang berbeda dengan dirimu? Bukan sekadar perubahan fisik, tetapi sebuah kepekaan baru yang tumbuh dalam senyap. Kamu mulai merasakan hal-hal yang dulu terabaikan. Angin yang berbisik pelan, denyut bumi di bawah telapak kaki, dan bisikan halus dari hatimu sendiri. Inilah alasan keenam
mengapa kamu tidak lagi menua. Kesadaran dan kepekaanmu terhadap energi telah meningkat. Tubuhmu kini menjadi kompas, dan jiwamu adalah penunjuk arah. Kamu mulai hidup sepenuhnya dalam momen, tidak lagi terjebak dalam masa lalu atau takut akan masa depan. Matamu melihat lebih dalam, telingamu mendengar lebih halus, kulitmu merasakan setiap perubahan udara, setiap sentuhan embun pagi. Kamu tidak hanya berjalan di dunia ini, kamu menyatu dengannya. Dan dari penyatuan itulah, lahirlah kemudaan yang sejati. Kesadaranmu bukan hanya soal pikiran, mengalir sampai ke ujung selmu. Kamu tidak lagi terburu-buru, karena kamu tahu bahwa kecepatan bukanlah ukuran keberhasilan. Yang terpenting adalah kehadiran. Dan kehadiran itulah yang membuat tubuhmu terasa muda. Karena tidak ada lagi energi yang tercecer untuk hal-hal yang tidak penting. Tubuhmu kini bereaksi bukan pada ego, tapi pada energi. Saat ada ketidakseimbangan di sekitar, kamu bisa merasakannya. Dan dengan penuh kelembutan, kamu menjaga dirimu. Kamu memilih tempat, memilih teman, memilih kata, karena kamu tahu semuanya membawa getaran, dan tubuhmu yang kini sangat peka, hanya ingin bergetar dalam harmoni, bukan dalam kegaduhan. Lihatlah mereka yang tinggal dekat dengan alam, mereka yang masih berjalan tanpa alas kaki, yang mendengar alam seperti mendengar lagu masa kecil. Kepekaan mereka adalah kunci umur panjang mereka. Mereka bisa membaca arah angin, mengenali suara binatang, dan bahkan merasakan kapan hujan akan turun. Kepekaan ini membuat tubuh mereka selaras dengan semesta. Dan karena selaras, mereka pun tampak tak tersentuh oleh usia. Kamu pun kini telah menjadi seperti mereka, seorang penjaga keselarasan. Pikiranmu menjadi lebih tajam. Kamu bisa melihat pola yang tak terlihat oleh orang lain. Kamu bisa menangkap makna dari kejadian-kejadian kecil. Kamu bisa mendengar pesan di balik keheningan. Semua ini karena kamu telah melatih kesadaran. Kamu telah menjadikan setiap napas sebagai guru, setiap momen sebagai pelajaran, dan setiap energi sebagai pesan ilahi. Dan karena itu, tubuhmu pun ikut menyesuaikan. Ia menjadi ringan, lentur, dan tangkas. Otot-ototmu tidak lagi kaku, postur tubuhmu mulai membaik. Kamu berjalan lebih tegak, lebih lembut, seolah kamu sedang menari di antara medan energi yang kamu pahami dan hormati. Tak heran jika orang-orang mulai bertanya, kenapa kamu makin muda? Apa rahasianya? Dan kamu hanya tersenyum, karena rahasia itu bukan terletak di luar, tapi di dalam kesadaran yang kamu bangun. Teruskan perjalanan ini. Asah terus kepekaanmu. Jadikan tubuhmu bukan sekadar alat, tapi sahabat, penyambung rasa, dan penerima sinyal dari langit. Karena semakin peka kamu terhadap energi, semakin lembut kamu terhadap kehidupan. Dan dalam kelembutan itulah, waktu berhenti berkuasa. Kamu tidak sekadar hidup, kamu hadir. Dan karena itu, kamu tak lagi menua. Ketujuh, tubuhmu memancar cahaya dari dalam. Ada cahaya yang tidak bisa disembunyikan oleh riasan apapun. Ia tidak datang dari lampu, tidak berasal dari luar. Ia terpancar dari dalam dirimu, melalui mata, melalui senyum, melalui caramu mendengarkan dunia. Dan cahaya itu hadir ketika luka-luka lama telah kau peluk, kau tangisi, dan akhirnya kau lepaskan. Inilah alasan ketujuh, mengapa kamu tidak lagi menua. Karena kamu telah menjalani penyembuhan emosional dan pembersihan jiwa yang membebaskan dirimu dari beban yang selama ini mempercepat waktu di tubuhmu. Dahulu, mungkin kamu berjalan membawa luka-luka lama. Kecewa yang tak sempat diungkapkan, marah yang kamu telan sendiri. Tangis yang kamu sembunyikan agar dunia tetap melihatmu kuat. Tapi semua itu, tanpa kamu sadari, menumpuk, mengeras, dan mengubah pancaran wajahmu. Kamu tampak lelah bukan karena aktivitas, tapi karena batinmu haus akan ruang untuk pulih. Namun kini, kamu memilih jalan yang berbeda. Kamu tidak lagi menyimpan luka.
Kamu membukanya, menyentuhnya dengan lembut, dan memaafkan dirimu sendiri. Kamu menulis dalam jurnal setiap malam, membiarkan air mata jatuh sebagai bentuk pelepasan yang suci. Kamu berbicara dengan orang-orang yang bisa dipercaya, atau kamu diam dan berbincang dengan hatimu sendiri. Dalam keheningan itu, kamu mendengarkan luka-lukamu dan ajaibnya. Mereka mulai sembuh. Penyembuhan emosional bukan proses yang mudah, tidak terjadi dalam satu malam. Tapi setiap langkahmu, sekecil apapun, adalah cahaya, dan tubuhmu mulai merasakan itu. Ketika beban batin dilepaskan, kulitmu mengendur, napasmu menjadi lega, dan matamu mulai bersinar dengan jernih. Tidak lagi keruh oleh tangisan yang tertahan, tapi bening seperti danau pagi yang tenang. Mata yang telah melihat badai dan kini bisa menikmati pelangi. Orang-orang bijak mengatakan, mata adalah jendela jiwa, dan benar adanya. Ketika jiwamu bersih, matamu memancarkan sesuatu yang hanya bisa dirasakan. Ketulusan, kelembutan, kedalaman. Kamu tidak perlu berkata apapun untuk menginspirasi. Tatapanmu saja cukup untuk menenangkan seseorang yang sedang gelisah. Di berbagai pelosok dunia, ada para penjaga tradisi spiritual yang menjalani pembersihan batin secara rutin. Mereka menari, bernyanyi, menulis, menyepi, atau berdoa dalam keheningan. Mereka tahu bahwa tubuh tidak bisa terus bergerak maju jika jiwa tidak diberi ruang untuk sembuh. Dan karena itu, mereka tampak awet muda. Bukan karena perawatan mahal, tetapi karena mereka telah melepaskan masa lalu. Dan kamu kini menjadi bagian dari mereka. Kamu telah mengubah tangisan menjadi penyembuhan. Kamu telah mengubah luka menjadi pelajaran. Kamu telah mengubah dinding menjadi jendela, sehingga cahaya bisa masuk dan menerangi dirimu dari dalam. Tak ada lagi kemarahan yang memakan energi. Tak ada lagi dendam yang membekukan tubuh. Yang tersisa hanyalah kedamaian. Dan dari kedamaian itu terpancar keabadian. Teruslah membersihkan batinmu. Jika perlu menangis, menangislah. Jika perlu melepaskan, lepaskanlah. Karena dengan setiap luka yang kamu sembuhkan, kamu sedang memutar balik waktu. Kamu sedang membuka jalan bagi tubuh untuk bernapas lebih bebas, dan bagi jiwa untuk kembali bersinar seperti bintang. Kamu tidak hanya tampak muda, kamu telah dibebaskan dari beban usia. Dan karena itu, kamu tak lagi menua. Kini, wajahmu bukan lagi berpatokan pada kalender, tetapi kanvas cahaya. Dan jiwamu telah menemukan rumahnya sendiri dalam keheningan, dalam keseimbangan, dalam cinta yang tak bersyarat. Teruslah menyentuh pagi dengan napas yang penuh syukur. Teruslah berjalan dalam kesadaran di setiap langkahmu. Dan bila suatu hari kamu lupa, kembalilah menonton video ini sebagai pengingat bahwa kamu telah menemukan cahaya yang selalu membuatmu terlihat awet muda.